Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Marcelina Maroso dengan NIM 67202300 dari kelas Jaringan Komputer H. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang proses perhitungan alamat IP dengan FLSM. Di sini ada 4 kasus, yaitu yang pertama mencari 4 IP untuk koneksi WAN, yang kedua 6 IP untuk server farm, yang ketiga 56 IP untuk VoIP phone, dan yang keempat 41 IP untuk lab komputer. Nah, terdapat 12 lab komputer. Jadi setiap lab itu berisikan 41 IP. Nah, di sini saya sudah buat template-nya untuk mempermudah saja nanti agar tidak terlalu lama. Untuk perhitungan FLSM itu, langkah awal yang dilakukan yaitu dengan menentukan IP dengan mengurutkan IP dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Nah, di sini IP yang paling besar yaitu untuk AF, untuk VoIP phone. Nah, proses perhitungannya itu menggunakan IP awal yaitu 10.11.12.0. Kemudian di sini kita masuk kepada langkah selanjutnya, subnetting untuk VoIP phone yang membutuhkan 56 IP. Untuk 56 IP ini berarti kita harus mencari IP di atasnya yang lebih banyak dari 56 IP ini. Di sini saya akan menggunakan prefix 26. Kenapa 26? Karena prefix 26 ini dia menyediakan host sebanyak 64. Untuk subnet masknya ini 192. Di sini kita menggunakan 26 ya. 46. Nah, kenapa di sini saya bisa isi 1100 ini? Karena setiap satu oktet ini IP address itu dia berisikan 4 oktet. Nah, satu oktet itu dia berisikan 8 bit angka. 8 tambah 8 tambah 8, ini 3 oktet ini sudah berisi 24. Nah, di sini 25, kemudian 26. Jadi ini 26 ini diambil dari sini. Lebih seperti itu. Kemudian untuk menentukan blok subnetnya. Nah, blok subnet ini 256 dikurang M. M itu apa? M itu adalah angka ini. Angka oktet terakhir. 192. Ini sama dengan 64. Nah, berarti akan digunakan 64 IP untuk subnetting VoIP phone ini. Kemudian di sini host validnya 2 pangkat N dikurang 2. 2 pangkat N ini, N di sini merupakan jumlah angka 0 yang ada pada oktet terakhir ini. Sini ada 6. 2 pangkat 6 itu 64 dikurang 2, jadi 62. Nah, untuk network ID ini, karena tadi sebentar, di sini saya sudah kerjakan sebelumnya. Karena tadi IP awalnya itu 10.11.12.0, jadi kita menggunakan IP itu untuk network ID-nya atau alamat jaringannya 11.12.0. Kemudian di sini range. Untuk range ini sendiri dia berisikan ini, host valid ini. Dia berisikan host atau alamat IP yang akan digunakan oleh host nantinya. Nah, untuk range sendiri dia bertambah 1 dari network ID, karena tadi network ID-nya sudah 12.0, maka di sini dia menggunakan 12.1.
dia sampai 10.11 12 karena di sini kan 62 kan, soalnya adalah 62 host atau 62 IP. Jadi di sini kita isi 62. Maaf. Nah, kemudian di sini untuk broadcast ini dia adalah pintu untuk keluar masuknya jaringan atau data nantinya. Kemudian ini dia jadinya 63. Nah, ini kenapa? Kok tadi di blok subnetnya dia 64 tapi di sini dia cuma 63. Nah, itu dihitung dari sini, dari 0. 0 tambah 64 dia dari 0 sudah hitung 1. Dia sampai ke 63 nanti dia jadinya 64 IP yang digunakan untuk blok subnetnya. Nah, kita masuk ke yang kedua, subnetting untuk 12 lab komputer. Nah, di sini setiap lab membutuhkan 41 IP. Di sini saya juga menggunakan prefix /26 ya, karena 64 karena 41 ini dia membutuhkan host yang lebih dari 41. Ya, menurut saya dia bisa menggunakan ini tadi 64 host itu tadi. Sama dia diisi 48 juga sama. Pangkat 6. Kemudian untuk ini saya akan seperti ini ya. Kemudian untuk lab 1 ini kita menggunakan IP 10.11.12.64. Nah, kenapa 64? Karena tadi di sini sudah 63 kan. Jadi dia setiap dia pindah alamat jaringan dia akan bertambah 1. Nah, lebih seperti itu. Untuk range-nya 10.11.12.65 dia bertambah 1 lagi teman-teman, 10.11.12. Nah, di sini dia dari 65 ini dia ditambah dengan jumlah ini tadi, jumlah host validnya, jadinya 65 126. Untuk broadcastnya 10.11.11.127. Kemudian dia seperti itu. Lanjut lagi ke lab yang kedua, 11.12.128. Nah, dia akan bertambah terus 1 untuk network ID, range awal, dan broadcast. Ini 129 sampai 190 10.11.12.190 10.11.12.191.
agar lebih cepat ya teman-teman. Dulu nah tadi nah untuk lab ketiga dia 192 93 254 dan sini 255. Nah untuk IP sendiri dia batas maksimalnya sampai di 255. Jadi kalau sudah sampai 255 kita akan mulai ke 0 lagi. Nah untuk ini karena tadi udah 255 kita masuk ke 10.11.13.0. Ini diganti lagi 13.1 13.62 13.63. Ini 4 kali kalau tidak salah dia seperti ini ya. Ketiga ini 64 65 126 127 228 29 90 itu 92 93 254. Nah 255. Dan di sini mulai lagi dari awal lagi. Nah, ini 14.0. Nah kemudian 10.11.14.1 sampai 10.11.14.62 10.11.14.63. Kemudian ini lanjut lagi 64 65 126 ya 26 27 28 129 90 91 192 254 255. Nah dia habis lagi sampai ke ini 10.11.15.0. dia bertambah satu lagi ya teman-teman. Pokoknya dia kalau sudah sampai di 255 dia pada oktet ketiga ini dia bertambah 1. Tadi kan pertama 12 terus 13 14 sekarang 15. Sekarang sudah sampai di 255. Sudah 3 kali dia sampai di 255 IP-nya. Kemudian 10.11.15.1 sampai 10.11.
titik 15 titik 62 10 titik 11 titik 15 titik 63. Nah, untuk subnetting untuk lab komputer 12 lab komputer sudah selesai teman-teman. Kemudian masuk ke subnetting untuk server farm. Nah, pada server farm ini dia membutuhkan 6 IP atau 6 alamat IP. Di sini saya menggunakan /29. Kenapa 29? Karena untuk /29 itu dia menyediakan host sebanyak 8. Nah, 6 ini, sedangkan 8 itu dia angka di atasnya 6. Jadi otomatis pasti dia bisa digunakan untuk server farm ini. Untuk itu dia di sini 240 23 45 4 seperti ini kurang lebih. Sebentar. 240. Nah, ini M-nya tadi itu dari ini angka terakhir, angka oktet terakhir. Ini 8 2 pangkat 3 ya. 2 kali 2. Sebentar. Saya agak lupa ini untuk host validnya yang ketiga ini. Iya benar. Ini 3 di 6. Nah, 2 pangkat 3 sama dengan 8 dikurang 2 sama dengan 6. Ini tadi. Host valid dia ditemukan dari sini. 3 angka terakhir di sini. Dan untuk network ID-nya network ID-nya ini kan tadi di sini sudah 10.10.10.63. Nah, di sini kita tambahkan 1 pada oktet terakhirnya atau oktet keempatnya 15.64. Kemudian di sini tambahkan lagi 1 pada oktet terakhir 11.15.65 sampai 10.15.70 ya, kalau tidak salah ini ya 70. Sini 10.11.15.71. Pokoknya dia nanti jika dijumlah untuk menjumlahkan itu dari network ID ini, dari alamat jaringan ini, alamat awalnya ditambahkan 6. Ditambah 6 sehingga bisa sampai ke ini range akhir. Seperti itu kalau menurut pemahaman saya. Nah, subnetting untuk server farm sudah. Kita ke subnetting untuk koneksi WAN. Nah, koneksi WAN ini kita membutuhkan 4 alamat IP. Di sini saya masih menggunakan prefix yang sama, yaitu 29. Karena sebenarnya kalau untuk di alamat IP itu ada pilihan 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, dan 128. Nah, kenapa saya tidak menggunakan tidak menggunakan 4? Karena untuk subnetting ini dia membutuhkan blok subnet yang lebih dari host yang digunakan. Nah, di sini kita membutuhkan 4 alamat IP untuk hostnya. Jadi kita mencari angka di atas 4 tersebut. Di sini sama 40 5 78
sama sini juga 240 sama dengan 8, 3 sama dengan 6. Nah, untuk network ID-nya ini atau alamat jaringannya titik 11.15.71. Jadi kita tambah 1 lagi, jadi 72. Dari sini teman-teman ya, dari 71 ini dia ditambahkan 1 masuk ke sini 72. Nah, untuk range-nya 72 tambahkan 1 jadi 73 sampai 10.11.15. 78 10.11.15.79. Nah, kurang lebih seperti ini proses perhitungan dengan menggunakan FLSM yang saya ketahui. Jika mungkin ada yang kurang dipahami, saya mohon maaf. Atau mungkin cara bicara saya kurang tepat, saya mohon maaf. Terus saya ucapkan banyak terima kasih.